Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi dari kelas MI 1B, NIM 2505102068. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik sistem operasi dasar. Untuk soal yang pertama yaitu tentang 5 software yang harus diinstal setelah install ulang Windows. Jadi, sini saya sudah membuat daftarnya. Ini adalah daftar software yang pada umumnya diinstal orang saat mereka install ulang Windows-nya. Dan di sini ada Google Chrome atau web browser lainnya. Tapi untuk kali ini saya bakal contohin pakai Google Chrome. Lalu ada Microsoft Office, Media Player untuk mutar video atau foto. Lalu ada utility software. Utility software ini sebenarnya banyak, kayak contohnya yang saya di sini pakai WinRAR, ada mungkin 7zip, PDF Reader, atau ada dia file explorer alternatif gitu. Lalu di sini saya juga menambahkan screen recorder karena memang dibutuhkan, terutama untuk mungkin mahasiswa atau content creator. Baik, langsung saja saya melakukan demonstrasinya. Sini saya melakukan demonstrasinya di VirtualBox. Oke. Di sini saya sudah menginstal kelima aplikasi yang tadi saya buat daftarnya. Nah, di sini setiap aplikasi itu berbentuk setup atau installer sebenarnya. Jadi caranya sebenarnya semuanya tinggal di double klik aja. Namun kalau Office tuh biasanya agak lama, dan setelah dia terinstall, setelah beberapa lama dia bakal minta lisensi gitu. Nah, untuk demonstrasi caranya saya mungkin bakal memilih salah satu saja dari aplikasi yang ada, yaitu VLC Media Player. Saya bakal, karena udah terinstall, saya uninstall dulu. Oke, sudah berhasil di uninstall. Untuk menginstalnya lagi, saya bakal buka yang ini, installernya VLC. Ini versi terbarunya. Klik yes aja, select language English, next aja, next, install. Yes, di sini tinggal ditunggu aja proses instalasinya. Oke, di sini proses instalasinya sudah selesai. Nah, jadi kira-kira di sini sudah muncul kembali aplikasi VLC-nya. Jadi kira-kira begitu cara untuk install aplikasi pada Windows dan list aplikasi apa saja yang harus diinstal setelah melakukan install ulang. Semua file-file di sini bisa diinstal melalui website resminya masing-masing. Untuk Chrome, karena browser bawaannya Microsoft Edge, jadi dia ya install. Selanjutnya saya akan membahas tentang driver. Driver adalah perangkat lunak penghubung antara sistem operasi dan perangkat keras atau hardware. Tanpa driver, OS tidak bisa berkomunikasi dengan hardware. Jadi, driver ini adalah penghubung dari sistem operasi, yaitu misalnya Windows, dengan perangkat-perangkat yang
atau komponen-komponen pada laptop atau komputer, seperti driver untuk suara, driver mikrofon, driver keyboard, dan lain-lain. Nah, untuk cek driver pada komputer, kita bisa menggunakan device manager dengan mengetik device manager di start menu, lalu klik kanan pada driver yang ingin dicek. Nah, langsung saja kita masuk ke demonstrasinya. Sini kita cari device manager. Lalu di sini ada nama device-nya, dan ini adalah list komponen-komponen apa saja yang menggunakan driver. Misalnya di sini kita ada audio input dan output. Sini ada speaker. Nah, kita buka propertiesnya, lalu driver. Di sini ada tentang detail drivernya, providernya Microsoft, driver date-nya, driver version, dan di sini kalau kita mau update, kalau ada versi terbaru bisa. Selanjutnya, saya akan melakukan pembagian partisi. Saya melakukan pembagian partisi di sistem operasi utama karena pada VirtualBox saya sisa storage-nya tersisa sekitar 3 GB lagi, jadi mungkin kurang memungkinkan. Dan untuk melakukan pembagian partisi, kita bisa mengakses menu disk management dengan klik kanan pada logo Windows atau tombol start ini, lalu buka opsi disk management. Di sini saya sudah ada partisi C dan D. Karena ruang kosong di partisi D lebih banyak, saya bakal membagi partisi D ini ke satu partisi baru. Untuk melakukannya, kita bisa memilih opsi shrink volume. Nah, dalam satuan untuk 1 GB itu adalah 1024 MB. Misalnya saya di sini ingin membuat partisi baru yang ukurannya 10 GB. Jadi cara menghitungnya 1024 MB dikali 10, yaitu 10.240 MB. Oke, sini kita sering aja. Nah, di sini muncul partisi pokoknya ada menu baru, opsi baru, yaitu 10 GB dan statusnya unallocated. Jadi belum dialokasikan untuk satu disk. Jadi untuk menambahkannya menjadi partisi baru, kita bisa klik kanan, lalu new simple volume. Sini pilih next, lalu next saja. Nah, di sini udah muncul untuk namanya, bisa kita namain apa aja, tapi karena umumnya berurutan, jadi di sini saya namain disk E aja. Next lagi, lalu finish. Nah, di sini sudah ada sebagai partisi baru lagi. Kita cek di file explorer aja. Di sini kita buka disk PC, udah muncul ya, new volume E, C, D, dan E. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara-cara melindungi perangkat komputer. Untuk melindungi perangkat komputer, terdapat dua konteks, yaitu perawatan software dan perawatan hardware. Pertama-tama kita bahas tentang perawatan software terlebih dahulu. Untuk merawat software, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu update sistem operasi secara berkala,
Lalu gunakan antivirus dan lakukan scan rutin. Untuk antivirus, menurut saya di zaman sekarang ini tidak perlu antivirus tambahan yang memberatkan kinerja komputer atau laptop. Windows Defender sudah cukup asal real time protection-nya itu dinyalain. Lalu hapus file sampah dan aplikasi tidak terpakai. Untuk hapus file sampah ini udah banyak caranya ya di YouTube. Lalu jangan install software bajakan, karena software bajakan itu kita nggak tahu isinya apa. Jadi sangat-sangat berisiko untuk komputer kita sendiri. Lalu dari segi hardware, untuk merawatnya sebenarnya cukup sederhana dan hal yang dasar, yaitu seperti membersihkan debu, menggunakan charger asli, dan hindari panas berlebih. Lalu, jangan mematikan laptop secara paksa, kayak langsung ditutup atau ditekan tombol powernya. Jadi harus di shutdown secara manual. Baik, sekian tugas praktik UAS sistem operasi dasar dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.